Kita baca dulu dasarnya Trinitas itu di mana ya. Kita baca di dalam sini. Matius Matius 28. Ini dasar Trinitas yang paling kuat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ayat semua ya. Nih. Dan ke-11 murid itu pergi ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi Tuhan Yesus sendiri yang memberikan dasar dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, apa sebenarnya motif di balik Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Nama di sini dalam bahasa Yunani ini itu adalah onoma. Perhatikan, Tuhan Yesus mengatakan dalam nama Bapa, bukan dalam nama-nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi bentuk nama di sini adalah tunggal. In the name, bukan in the names, tapi in the name Father dan Son and the Holy Spirit. Jadi dalam nama, ini nama yang satu. Apa itu nama yang satu? Bapa dan Anak dan Roh Kudus, meskipun ada 3 oknum yang disebutkan. Nah, coba kita lihat di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama dasar yang paling tepat itu adalah di Kejadian. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nih. Pada mulanya Allah, ada Allah di sini yang disebut nanti sebagai Sang Bapa, menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah. Kalau ada Allah, ada roh Allah, rohnya sendiri. Melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Berfirman, ini adalah kata kerja, kata bendanya adalah firman, sama seperti bersepeda, berarti dia menggunakan sepeda. Kalau berfirman artinya dia menggunakan firman. Karena firman ini noun, not a verb. Tapi berfirman itu adalah verba, tapi kalau firman itu adalah noun, nomina. Ya, jadilah terang. Artinya Allah di sini Sang Bapa, dia menggunakan firman-Nya untuk menjadikan terang. Nah, ada nggak ayat yang mengkonfirmasi itu? Itu karanganmu aja, Elia, gitu ya? Enggak lah, kita lihat dalam Yohanes. Sebelum saya masuk ke ilustrasi ya. Nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Oleh firman. Dan tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita sepakat bahwa memang tidak ada satupun yang dijadikan tanpa firman. Oke, itu adalah ayat kitab suci. Sekarang kita lihat ilustrasinya, penjelasannya bagaimana. Nih. Tadi kita sudah lihat dasar ayat kitab sucinya. Sekarang kita lihat Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Nah, Allah Trinitas atau Tritunggal ini sebenarnya apa? Ya, Trinitas ini sebenarnya berbicara tentang apa? Trinitas atau Tritunggal. Trinitas ini bahasa Latin, Tritunggal ini bahasa Indonesia. Tapi coba kita lihat apa arti Trinitas. Trinitas itu berasal dari 2 kata, ya, tri dan unitas. Tri artinya 3 dan unitas keesaan. Jadi, Trinitas artinya adalah ketigaan yang esa. Ketigaan yang esa. Apanya yang 3, apanya yang esa. Jadi, Trinitas itu adalah suatu penjabaran mengenai bagaimana Allah kita yang esa. Bukan penjabaran tentang berapa Tuhan atau berapa Allah, tapi Trinitas itu adalah penjabaran tentang bagaimana dan seperti apa Allah kita yang satu itu.
Jadi Trinitas ini sama sekali tidak pernah berurusan dengan jumlah-jumlah Tuhan seperti yang dituduhkan oleh Saracen. Mereka mengatakan tidak mungkin Tuhan beranak diperanakkan karena mereka nggak ngerti arti Bapa Anak ini apa. Ya, jadi Trinitas itu tidak berurusan dengan berapa jumlah Tuhan, tapi Trinitas itu berurusan dengan bagaimana dan seperti apakah Allah kita yang satu, yang esa itu. Makanya dalam pengakuan iman kita, aku percaya kepada satu Allah, yaitu Sang Bapa. Kita percaya kepada satu Allah. Nah, jadi kalau Trinitas itu adalah penjabaran tentang Allah yang satu, lalu bagaimana itu Trinitas? Ini dia, ya. Allah yang esa itu memiliki nama keagungan Yod-Heh-Vav atau Hashem, ya. Jadi Allah itu adalah Yod-Heh-Vav. Yod-Heh-Vav ini berasal dari Ibrani Ehyeh Asher Ehyeh, atau dalam bahasa Yunani disebut Ego Eimi, yang artinya aku ada yang aku ada. Ya, aku ada yang aku ada. Artinya, jadi arti dari Yod-Heh-Vav ini adalah aku yang kekal. Makanya Yesus juga mengatakan aku yang kekal. Ketika dia berkata before Abraham was, I am. Dia menggunakan I am, not I was. Ya. Nah, Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Sang Bapa inilah Allah yang esa. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yakni Sang Bapa. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia adalah Sang Sumber. Dialah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dialah Tuhan yang maha tinggi, yang maha kudus, dan segala sesuatu itu di bawah kakinya Bapa. Jadi Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Tapi Sang Bapa ini dia itu tidak terhampiri. Dia tidak kelihatan dan dia itu transenden. Artinya dia itu memenuhi segala ruang dan waktu. Ingat ya, tidak terhampiri dan tidak kelihatan. Makanya ketika Filipus itu bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu. Apa kata Yesus? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Nah, Sang Bapa ini tidak terhampiri, tidak kelihatan, dan dia adalah transenden. Di dalam diri Bapa yang adalah Allah yang esa, di dalam dirinya ada firman-Nya yang saya katakan tadi, atau logos, yang oleh firman ini akal budinya dia menjadikan segala sesuatu. Firman ini adalah daya ciptanya Bapa. Oleh firman-Nya Bapa, Bapa ini menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Dan ini kekal di dalam diri Bapa. Dan Sang Bapa ini di dalam dirinya dia memiliki roh, yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Dan rohnya itu disebut Roh Kudus. Jadi Sang Bapa dengan firman-Nya sendiri atau akal budinya sendiri atau daya ciptanya sendiri yang disebut sebagai anaknya, dan juga rohnya sendiri yang disebut dengan Roh Kudus, itulah Trinitas. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama dengan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kenapa Firman ini disebut sebagai anak? Karena Firman inilah yang melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Bapa ini mau melakukan apapun pasti melalui firman-Nya, oleh firman-Nya. Bapa menciptakan terang melalui firman. Bapa menciptakan manusia oleh firman. Bapa menciptakan planet-planet oleh firman, dengan berfirman. Maka disebut anaknya dalam budaya Yahudi. Makanya ketika Yesus berkata aku anak Allah, orang Yahudi nggak bilang mana ada Tuhan punya anak, nggak ada. Tapi orang Yahudi tahu, dengan berkata demikian Yesus sedang menyetarakan dirinya dengan Bapa. Makanya ketika Yesus berkata aku anak Allah, orang Yahudi nggak bilang mana ada Tuhan punya anak, nggak ada. Tapi orang Yahudi tahu, dengan berkata demikian Yesus sedang menyetarakan dirinya dengan Bapa. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus itulah Hagia Triada atau Allah Trinitas, ya. Nah, Yesus itu siapa? Yesus ini adalah Firman yang menjadi manusia. Lukas 2 ayat 11 dan juga Yohanes 1 ayat 14. Dan di dalam Yesus itu ada dua kodrat. Dia adalah Allah karena dia adalah firman-Nya Bapa yang adalah Allah. Apa yang di dalam Bapa pastilah Allah. Kalau Bapa adalah Allah, pasti akal budinya Bapa adalah Allah, dan rohnya Bapa pastilah Allah.
Sama seperti kamu, kalau tubuhmu adalah tubuh manusia, maka akal budimu adalah manusia dan rohmu adalah roh manusia. Tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa adalah Allah dan rohnya Bapa adalah Allah. Tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah yang esa. Makanya Trinitas itu nggak berbicara berapa Allah, 1 Allah. Tapi dengan Trinitas kita mengerti Allah yang esa itu bagaimana. Nah, di dalam firman, melalui firman, Allah Sang Bapa menjadikan segala sesuatu dan firman itu menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, dia menambahkan kodrat kemanusiaan dan dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi bukan Allah yang mati, tapi kemanusiaannya yang mati. Inilah Trinitas. Jadi nggak pernah Trinitas itu berbicara tentang jumlah Tuhan. Trinitas itu berurusan dengan bagaimana Allah kita yang satu itu. Ya. Nih, misalnya begini, ini contoh simpelnya. Allah itu adalah hakikat, bukan nama. Sama seperti manusia adalah hakikat. Tuhan itu gelar atau jabatan. Jabatan saya pelajar. Yod-Heh-Vav-He itu nama perjanjian. Nama diri saya Elia. Di dalam Elia itu hanya Elia, pelajar, dan manusia. Elia adalah namanya, pelajar adalah jabatannya, manusia adalah hakikatnya. Kalau dia adalah Yod-Heh-Vav-He adalah nama perjanjiannya, Tuhan adalah gelarnya sebagai penguasa, Allah adalah hakikatnya sebagai sesembahan. Makanya bunyinya semua orang Israel itu Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Eloheinu, Adon itu Tuhan. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Yod-Heh-Vav-He itu Allah kita, Yod-Heh-Vav-He itu esa. Bukan Allah itu Tuhan kita, Allah itu esa. Karena Allah bukan nama, tapi Tuhan atau Yod-Heh-Vav-He, Hashem itu Allah kita. Artinya Hashem itu sesembahan kita, Hashem itu esa. Bukan Allah itu Tuhan kita, Allah itu esa, bukan. Jadi kalau yang lain-lain sebelah itu terbalik dia. Ya nggak heran, lahirnya bukan dari bangsa Israel. Israel nggak pernah menamai Tuhannya dengan Allah. Gitu ya, itu Trinitas ya bro. Jadi Trinitas itu nggak pernah berurusan dengan berapa Tuhan, tapi tentang bagaimana dia, Tuhan kita yang satu itu. Gitu ya. Oke? Okay? Baik, satu lagi Kak. Ini berarti nama Tuhan kita yang sebenarnya itu siapa Kak? Tuhan tidak punya nama. Tuhan tidak punya nama ya Kak? Dia nggak membutuhkan nama. Tuhan gak ada nama. Yesus ini adalah nama kemanusiaan dari firman. Karena arti nama Yesus ya. Arti nama Yesus itu bro, Yesus ini kan bahasa Indonesia. Itu berasal dari Ibrani adalah Yehoshua. Dan Yehoshua ini berasal dari 2 akar kata. Ya, yaitu Yehova atau Yod-Heh-Vav-He tadi plus dengan Yasha. Nama Yesaya itu dari nama Yasha. Yehova ini adalah Tuhan. Tuhan huruf besar. Dan ini adalah Yasha, ini artinya keselamatan. Jadi arti nama Yesus atau Yehoshua dalam Ibrani itu adalah Tuhan adalah keselamatan. Makanya dikatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang diberikan yang olehnya kita diselamatkan. Karena arti nama Yesus aja Tuhan keselamatan. Di luar nama Yesus nggak ada. Makanya di Kisah Rasul 4 ayat 12, di luar nama Yesus tidak ada keselamatan. Itu nggak ada. Karena arti nama Yesus adalah Tuhan keselamatan. Ya? Ya paham Kak. Boleh tambah lagi bertanya ya Kak? Ya, satu lagi saja. Biar lanjut. Mengenai ini kan kejatuhan manusia kalau dipelajari dalam kitab Kejadian pasal 3 itu mengenai Adam dan Hawa. Jatuhnya manusia itu ke dalam dosa kan karena pengaruh dari iblis. Kok di dalam kitab Kejadian pasal 3 itu hanya menuliskan tentang ular, nggak ada namanya Lucifer gitu Kak?
Ya memang nama iblis itu bukan Lucifer. Iblis itu nama iblis itu bukan Lucifer, Pak. Lucifer itu kan ini ya, Lucifer itu adalah bahasa Latin dari dua akar kata Latin, yaitu lucis dan fere, yang artinya pembawa terang atau pembawa cahaya. Untuk ini diambil dari Hillel bin Shahar dalam Yesaya 14. Adalah bintang timur. Bintang timur. Ya, jadi Lucifer ini nama setan itu produk tafsir. Bukan nama iblis, tidak ada dalam naskah Ibrani atau dalam Septuaginta Lucifer ini nama iblis, itu tidak ada. Itu hanya ada di dalam Vulgata, Alkitab berbahasa Latin. Makanya pengertiannya pun dari dua kata bahasa Latin, lucis dan fer. Gitu. Ya, jadi bukan nama iblis Lucifer itu, Pak. Bahkan justru sebenarnya bintang timur yang sesungguhnya itu Yesus. Kita buka dalam Wahyu 22 ayat 16 ya. Nih, ini dia ya. Nih. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas Daud, yaitu keturunan Daud bintang timur, yang gilang gemilang. Jadi Yesus sendiri yang mengklaim dirinya bintang timur. Jadi Yesus sesungguhnya sang bintang timur itu yang tidak redup itu. Kenapa dia bintang timur? Karena dia adalah bintang atau pembawa terang yang kekal dari timur. Karena timur itu simbol kekekalan. Jadi Yesus adalah terang yang kekal. Itu artinya bintang timur. Tunas Daud. Jadi tidak ada itu Lucifer itu produk tafsir itu. Ya. Siap, baik, makasih Kak. Oke, ya udah. Thank you ya.